Assalamualaikum anak-anak sekalian. Sekarang kita akan mempelajari tentang instalasi listrik rumah tangga. Materi pelajaran prakarya kelas 9 semester 1. Apa yang akan kita pelajari pada bab ini? Pertama, kita akan membahas tentang pengertian rangkaian instalasi listrik. Muatan listrik yang timbul terjadi karena disebabkan adanya pergesekan antara elektron dan proton. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media pengantar atau disebut juga sebagai konduktor. Sistem kelistrikan dibagi menjadi dua, yaitu sumber listrik AC atau arus bolak-balik dan sumber listrik DC atau arus searah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu pengantar setiap satuan waktu. Tegangan atau beda potensial merupakan perbedaan potensial listrik pada sebuah penghantar. Sementara frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Daya listrik dapat diartikan sebagai besarnya arus listrik dan tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar. Energi listrik. Energi listrik merupakan besarnya arus tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar tiap satuan waktu. Bagian-bagian dan tata letak komponen instalasi listrik rumah tangga serta fungsinya. Kalian perhatikan alat listrik yang ada di rumah kalian ya. Pertama, ada meteran listrik. Meteran listrik merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi sebagai pembatas daya yang digunakan oleh konsumen. Fungsinya adalah sebagai pencatat atau penghitung daya yang digunakan oleh konsumen tiap bulannya. Jadi dengan adanya meteran listrik, kita akan tahu berapa biaya yang akan kita keluarkan setiap bulannya berdasarkan jumlah hasil hitungan di meteran listrik. Perhatikan gambar berikut. Pemasangan meteran listrik umumnya berada di depan rumah. Tujuannya agar memudahkan petugas PLN untuk mencatat nomor ID pelanggan dan mencatat daya yang digunakan konsumen dalam periode 1 bulan pemakaian listrik. Meteran listrik pasti anak-anak sudah tahu ya, sudah ada yang berbentuk seperti meteran dengan menggunakan pulsa. Jadi, ada yang menggunakan sistem prabayar dan ada yang menggunakan sistem pasca bayar. Dua, pengaman listrik. Pengaman listrik atau yang kita kenal dengan sekring merupakan bagian yang sangat penting. Fungsinya sebagai pengaman instalasi listrik apabila terjadi hubungan arus pendek pada jaringan atau beban dengan cara memutuskan arus listrik. Nah, sekring inilah yang akan turun secara otomatis apabila terjadi konslet atau daya yang digunakan pada alat-alat listrik melebihi daya yang telah kita tentukan di meteran listrik. Pengaman listrik ini ada beberapa jenis. Yang pertama, pengaman listrik jenis lebur. Pengaman listrik ini dikenal dengan nama sekring atau fuse. Sistem kerjanya yaitu kawat yang ada di dalam sekring akan melebur dan putus apabila terjadi hubungan singkat pada jaringan instalasi ataupun pada peralatan instalasi. Keunggulan dari pengaman listrik jenis lebur yaitu apabila sekring putus,
Untuk menormalkannya kembali, cukup dengan menekan tombol kecil yang ada pada sekring tersebut. Yang kedua, pengaman listrik jenis thermal. Pengaman ini terkenal dengan nama MCB atau Miniature Circuit Breaker. MCB merupakan jenis pengaman listrik yang bekerja dengan sistem thermal atau panas. Apabila terjadi kelebihan beban daya ataupun terjadi hubungan arus pendek, pengaman listrik ini akan memutuskan arus listrik secara mekanis. Perhatikan gambar. Gambar tersebut merupakan contoh kotak sekring pengaman listrik yang ada di rumah kalian. Nah, untuk mengembalikan ke posisi normal, cukup dengan menarik saklar yang ada pada pengaman listrik dalam posisi on. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kabel-kabel listrik. Kabel merupakan bagian dari instalasi listrik yang fungsinya untuk menghubungkan antara peralatan yang satu dan peralatan yang lainnya. Beberapa jenis kabel yang sering digunakan pada instalasi listrik rumah tangga yaitu jenis kabel NYA dan NYM. Kabel NYA merupakan kabel inti tunggal yang berisi satu kawat tunggal dengan selotip PVC. Sementara kabel NYM, kabelnya merupakan kabel inti tunggal yang berisi antara 2 sampai 4 inti kawat tunggal. 4. Alat listrik selanjutnya adalah saklar. Pada listrik rumah tangga, saklar merupakan komponen yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu, atau kita kenal dengan on dan off. Berdasarkan jumlah tombolnya, saklar dibagi menjadi 2, yaitu saklar tunggal dan saklar majemuk. Perhatikan gambar. Ini merupakan contoh saklar yang ada di alat listrik rumah tangga. Saklar tunggal adalah saklar yang hanya mempunyai satu tombol on atau off. Sementara saklar majemuk adalah saklar yang mempunyai lebih dari satu tombol on atau off. Alat listrik selanjutnya yaitu stop kontak. Stop kontak merupakan bagian terminal yang terdapat dalam rangkaian listrik rumah tangga. Pemasangan stop kontak selalu terpasang permanen pada tembok atau dinding. Perhatikan gambar ya. Gambar ini merupakan contoh dari stop kontak yang ada di peralatan listrik rumah tangga. Bagaimana pembuatan gambar pengawatan instalasi listrik sederhana yang ada di rumah tangga? Coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan contoh rangkaian listrik sederhana. Ya. Peralatan sederhana yang dibutuhkan dalam rangkaian listrik sederhana adalah saklar tunggal, stop kontak, dan lampu. Apa saja peralatan yang dibutuhkan dalam membuat rangkaian listrik? Pertama adalah tang potong. Fungsi tang potong adalah untuk memotong bahan yang terbuat dari logam, seperti kaki komponen, kaki tembaga, kawat, dan sebagainya. Alat yang kedua adalah obeng. Obeng digunakan untuk mengendorkan dan mengencangkan baut. Jenis obeng dibedakan berdasarkan ujung-ujung obeng tersebut. Ada jenis obeng plus, minus, segi 6, dan lain-lain. Alat listrik selanjutnya gergaji besi. Gergaji besi merupakan alat untuk memotong besi. Gergaji besi juga digunakan untuk memotong bahan lain seperti akrilik, pipa, aluminium, dan lain-lain. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat model sederhana rangkaian listrik adalah yang pertama, satu buah papan triplek, kemudian pipa PVC berdiameter setengah inci dan panjang 2 meter, saklar tunggal,
dan stop kontak tunggal. Selanjutnya adalah 1 buah fitting lampu, kemudian 2 buah T-dus, 1 buah sambungan pipa L berdiameter setengah inci, kabel NYA hitam dan merah masing-masing berukuran 2 meter. Bagaimana cara pembuatannya? Perhatikan gambar ya anak-anak. Pertama, kita siapkan triplex. Kemudian, buatlah gambar rencana instalasinya dengan menggunakan kapur atau cat. Siapkan 2 buah T-dus dan pasanglah pada papan triplex. Perhatikan gambar. Ini adalah contoh gambar T-dus. Dan ini contoh setelah T-dusnya dirangkai sesuai dengan gambar yang kita telah. Selanjutnya siapkan potongan pipa PVC dan sambungan L. Kemudian pasang pada papan triplek. Gambar ini menunjukkan beberapa potong pipa PVC. Kemudian kita pasang sesuai dengan gambar. Siapkan fitting lampu dan berilah kabel pada masing-masing terminal. Kemudian pasanglah pada papan triplek dan masukkan kabel ke dalam pipa PVC. Nah, ini pasang kabel di dalam terminal dus atau T-dus. Kemudian masukkan kabel-kabelnya ke dalam pipa PVC yang sudah dirangkai sesuai gambar. Siapkan stop kontak dan pasanglah pada papan triplek. Kemudian berilah kabel pada masing-masing terminal dan masukkan ujung kabel yang lain pada pipa PVC. Siapkan saklar tunggal dan pasanglah pada papan triplek. Kemudian berilah kabel pada masing-masing terminal dan masukkan ujung kabel yang lain ke dalam pipa PVC. Ini contoh saklar tunggal dan saklar tunggal setelah dipasang pada rangkaian listrik. Sambungkanlah ujung-ujung kabel yang berwarna hitam pada terminal dus paling kanan, lalu berilah selotip sebagai penutup sambungan. Sambungkanlah ujung kabel yang berwarna merah pada terminal dus sebelah kiri, lalu beri selotip sebagai penutup sambungan. Rapikan rangkaian instalasi listrik sederhana dan tutuplah terminal dus dengan penutupnya. Akan terbentuk rangkaian listrik seperti pada gambar berikut. Inilah contoh model sederhana rangkaian listrik. Sambungkan ujung kabel pada sumber listrik, kemudian berilah lampu pada fitting lampu. Pemasangan instalasi listrik di rumah tangga harus memiliki beberapa proses. Pertama, pengemasan. Pengemasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan produk agar siap untuk didistribusi, disimpan, dipakai, dan dipasarkan. Pada proses pengujian produk, merupakan suatu proses atau prosedur yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu produk. Demikianlah penjelasan mengenai rangkaian listrik rumah tangga untuk materi prakarya kelas 9. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.